pendekatan antropologis kayak gitu. Tapi pada akhirnya juga ada juga di situ kita melibatkan juga ketika berhubungan dengan salah satu identitas dalam multikulturalisme adalah agama. Maka di situ kita berhubungan dengan persoalan historis, ada persoalan teologis, lalu ada yang terakhir kemarin kita bahas minggu lalu persoalan di riset penelitian saya yang terakhir kan juga pendekatan komunikatif kayak gitu, karena kan kebetulan yang ada di agama kayak begitu. Jadi ini betul-betul sangat lintas disiplin itu. Jadi semua pendekatan memang tidak digunakan, tapi minimal tuh ketika kita menganalisis secara multikulturalisme, kebetulan tema dari riset saya adalah soal politik identitas. Maka itu paling tidak ada 5 pendekatan yang digunakan terkait tema penelitiannya atau fokus penelitiannya. Yang kedua terkait persoalan objek penelitiannya, yaitu media, dan yang terakhir terkait metode penelitiannya. Jadi paling tidak itu ada 5 pendekatan yang digunakan ketika kita berhubungan dengan persoalan multikulturalisme. Demikian. Terima kasih banyak. Baik, jadi kita lihat dari sudut pandang sosiologi, sudut pandang agama, fenomenologi dan seterusnya. Baik. Sekarang saya mau share screen. Oke. Bisa lihat screen saya ya. Baik. Jadi sekarang saya bicara, kalau kita bicara tentang multikulturalisme, nah kita bicara tentang pluralisme atau apa saja dengan kait dengan topik kalian. Apa saja pendekatannya ini bantu kita untuk bicara dengan satu sama lain, betul kan? Untuk dialog, betul kan? Kita mau ini untuk dialog, untuk bicara sama satu sama lain, karena itu kita punya pendekatan. Bisa katakan sosiologis, atau kita bisa katakan apa saja yang kita katakan sebetulnya. Poinnya supaya kita bisa bercakap dengan satu sama lain, punya encounter ya, dengan kata lain encounter. Baik, jadi saya mau kita lihat dari sudut pandang khususnya budaya maupun agama. Jadi yang sering kali kita lihat dalam yang cukup terkenal ya, maksudnya cukup sering kita pakai adalah, kita akan lihat di sini. Jadi ada 3 sikap pendekatan dialog multikulturalisme atau pluralisme, dan pertanyaan saya apakah cukup? Ya, tadi Pak Saiful bilang 5, Pak Ahmad bilang 3, ya, dan yang lain juga mungkin akan katakan, saya juga katakan 3. Pertanyaan saya, apakah ini cukup? Ya. Nah, Anda juga perlu cek dengan diri kalian sendiri, yang 5 itu apakah cukup? Nah, kriterianya cukup atau tidak, hasilnya, betul kan? Hasilnya, kita misalnya, kita berdua, kita berlima, misalnya bicara dengan satu sama lain. Tapi kalau masih bertengkar, maksudnya ada masalah dengan komunikasinya. Kalau kita salah paham, masalah dengan komunikasinya. Kalau kita tidak mengerti, kita masih punya prasangka, tetap ada masalah dengan bagaimana kita sampaikan keaslian atau kebenaran kita satu sama lain. Betul kan? Nah, jadi kita dengan latar belakang seperti ini, kita akan lihat 3 sikap pendekatan dialog. Apa cukup? Saya mau mulainya adalah sama. Jadi ia berasal dari luar. Jadi kalau kita lihat banyak lampu, cahayanya sama, tapi lampu yang mana yang paling bercahaya, susah untuk untuk tebak, karena semuanya cahayanya sama gitu. Jadi sejauh ini survei telah banyak dilakukan terkait kemunculan fenomena yang lain, yang fenomenologi agama itu yang lain. Terus dalam berbagai bidang studi
termasuk teologi dan filsafat. Survei-survei ini meringkas sejumlah besar sisi tradisi Kristen dari tradisi-tradisi keagama dunia yang berbeda. Jadi bukan hanya Kristiani tetapi yang lain juga. Kepustakaan tentang kedatangan yang lain tampaknya menunjukkan satu kesepakatan yang luar biasa tentang peta wilayah. Oke, ini kita lihat dalam religious pluralism. Dalam konteks ini, tiga pendekatan kita telah menerima begitu banyak perhatian sebagai tanggapan terhadap masalah kedatangan yang lain, yakni eksklusivisme, inklusivisme, dan pluralisme. Saya yakin Anda mendengar tiga pendekatan ini, betul kan? Sampai mata kuliah juga bicara tentang pluralisme, multikulturalisme, dan pluralisme, betul kan? Baik. Sikap kita terhadap yang lain menempati spektrum yang luas dengan berbagai varian pendapat. Jadi, meskipun ada tiga pendekatan ini, tetap kita akan lihat sempit, ya, spektrumnya luas, tapi spektrumnya luas, tapi pendekatan untuk mencapai spektrum ini sempit. Sikap-sikap ini berkisar dari yang bersifat eksklusif hingga inklusif dan akomodasi pluralis. Kenapa saya katakan itu? Di antara ujung spektrum eksklusif dan pluralis terletak berbagai sikap psikologis, politik, dan agama. Tidak mungkin memulai dengan berasumsi bahwa ada tempat benar dan salah pada apa yang benar-benar merupakan keseluruhan spektrum pendapat, kecuali mungkin pada titik-titik ekstrim. Meski sulit untuk dihindari, saya berharap untuk meminimalkan resiko salah tafsir dengan memberikan suatu gambaran umum atas masing-masing sikap tersebut. Oke. Jadi pertanyaan awalnya, mengapa ada respon-respon berbeda terhadap kemunculan yang lain? Dan tadi saya itu dari 5 respon, 5 cara. Siapa tadi? Siapa tadi yang dia juga bicara? Ya, dia juga ada tiga dan 4 pendekatan awalnya. Sebagai manusia percaya, ada upaya untuk mengetahui jawaban bagi berbagai pertanyaan seperti siapa akan diselamatkan, betul kan? Bagaimana, oleh siapa? Setiap pendekatan punya tampaknya memberikan jawaban-jawaban berbeda. Atau ada istilah etnosentris. Atau siapa akan katakan budaya ini yang tampaknya apa? Siapa akan katakan budaya ini yang terbaik atau berdasarkan apa, standarnya apa. Meskipun 3 pendekatan telah digunakan secara luas sebelumnya, mereka masih akan digunakan untuk memeriksa masalah menghadapi yang lain. Jadi ada 3 sikap dialog antaragama yang dimaksud dalam bahasan ini akan diuraikan sebagai berikut. Nah, saya kembali lagi, saya katakan ini 3 sikap dialog antaragama, tapi juga ini 3 sikap dialog untuk antar budaya. Yang pertama ada eksklusivisme. Ini menegaskan bahwa hanya satu agama yang memiliki kebenaran, yakni satu-satunya keselamatan dan rahayu sejati hanya ditemukan dalam agama yang mengambil pendekatan ini. Misalnya, saya seorang Muslim, hanya saya punya Islam punya kebenaran. Saya seorang Hindu, hanya Hindu punya kebenaran. Saya seorang Kristen, hanya Kristen punya kebenaran. Satu-satunya cara di mana bisa bertemu Tuhan. Juga di Kristiani sebelum Vatikan II disebut di luar gereja tidak ada keselamatan. Tidak ada keselamatan di luar gereja. Setiap agama punya sejarah itu. Di luar Islam tidak orang akan diselamatkan, betul kan? Kita hanya akan pergi ke surga kalau kita Muslim, akan diterima oleh 72 malaikat di surga hanya kalau saya Muslim.
dan laki-laki lagi. Jadi Ibu Madiha dan saya tak bisa di surga ya Ibu ya, karena tidak ada malaikat akan menyambut kita ya Mahan. Jadi kan hal seperti itu kan ada ya. Namun ini bukan satu-satunya sikap terhadap agama lain. Oke. Sikap ini mengasumsikan bahwa agama lain hanyalah merupakan upaya-upaya manusia biasa menuju keselamatan. Oke. Juga selain itu dibutuhkan sikap menyisihkan kebenaran agama lain dan dorongan mengubah orang lain ke agama sendiri. Jadi eksklusif itu agama saya yang punya kebenaran, dan bukan hanya itu, saya akan tarik kamu ke agama saya, kamu akan tarik saya ke agama kamu, kita tarik satu sama lain ke agamanya, karena kita mau membuktikan bahwa hanya agama saya punya kebenaran. Terdapat dua kubu dari kaum eksklusivis. Mereka yang mengatakan tidak ada pengetahuan dari Tuhan yang dapat ditemukan di luar Kristus. Dan orang-orang yang mengatakan bahwa pengungkapkan diri Tuhan dapat terjadi di ruang agama Kristiani, tetapi hanya dapat ditafsirkan secara benar melalui wahyu Tuhan dan Yesus Kristus. Oke. Jadi ada dua kubu, artinya tidak ada keselamatan di luar agama kita. Nah, agama kita yang kita anut, sekaligus kalau kebenaran juga hanya akan ditafsirkan oleh orang dan Kristiani saja, atau oleh orang Muslim saja, kan? Oke. Pertama, pengaruh relativisme yang terus tumbuh pada setiap bidang ilmu, termasuk teologi. Kedua, agama komparatif di bidang studi agama, dan upaya untuk memperlakukan agama seperti entitas sosial dan budaya dalam masyarakat tanpa memberikan prioritas kepada satu agama apapun. Agama dianggap sebagai subjek sehingga kehilangan posisi istimewanya sebagai penafsir satu-satunya alam semesta. Jadi kita bisa lihat dalam pendekatan ini bahwa mau menjaga doktrin-doktrin, mau menjaga ide yang kita punya tentang agama kita sendiri, dan kita katakan bahwa kebenaran itu hanya untuk kita sendiri, maksudnya untuk penganut agamanya. Jadi ketika kita lihat dua latar perkembangan ini, Karl Barth, dia seorang filosof, mengembangkan teologi tentang firman Tuhan yang dengan cermat membedakan antara wahyu dan agama. Jadi tolong mengerti ini. Ada hal eksklusif tentang agama, ada hal eksklusif tentang wahyu. Nah, sekarang ini dalam dunia kita, dalam pikiran kita, memang kita tidak bisa kita tidak bisa katakan, oh ini hanya seperti konyol ya, kalau kita bicara tentang itu, oh bisa ya, tapi memang bisa, memang terjadi seperti itu. Setiap pengikut agama melihat wahyu sebagai dasar agamanya. Oke. Nanti ini ketika kita melihat itu ya tentang jadi kalau kita gimana sih rekamnya tuh? Nah, penting dalam pemikiran mereka. Mereka berpandang bahwa penyelamatkan hanya bisa dicapai melalui agama Islam. Jadi semua agama melihat
mereka tulis doktor penelitian mencapai semua ini dari agama kita sendiri. Mereka kuat menyangkut gagasan bahwa seharusnya tidak ada pemisahan antara agama Islam dan negara Islam di luar dalamnya, dan seterusnya. Nah, ada kritik terhadap eksklusivisme. Nah, sebelum saya masuk ke kritik, supaya saya tidak akan bicara terus, menurut Anda, kira-kira bagaimana Anda akan kritik pendekatan eksklusivisme? Silakan. Kira-kira bagaimana? Silakan, tidak ada yang salah. Ya, Sus, kalau pendekatan eksklusivisme memang itu bukan pendekatan baru ya. Itu pendekatan yang memang biasa dipakai dalam studi agama. Tapi memang biasanya kan pendekatan ini melahirkan sikap ekstremisme. Jadi yang menyatakan bahwa jangankan hubungan antar agama, si internalnya saja bisa saling bertikai cukup panjang. Ya, contoh kasus kalau sikap ekstremisme ini digunakan, jangankan hubungan beda agama, sesama muslim saja ini bisa saling menyalahkan dan bahkan bisa saling mengkafirkan meskipun sesama muslim. Kalau memang sikap ekstremisme ini dijadikan beberapa. Tapi kalau ini sebagai salah satu studi agama sih ya nggak apa-apa. Memang itu kalau hanya ranah metodologi ya memang itu masih bisa, tapi kalau ini menjadi sikap keberagamaan ini yang cukup bahaya, Sus. Jangankan hubungan antar beragama, internal agama saya bisa saling bertikai kalau dengan pendekatan ini. Betul sekali. Demikian, Sus. Ya, tetapi mungkin sedikit sejarah tentang bagaimana pendekatan ini muncul sejak awal. Ini kalau kita lihat 1900 mungkin waktu Indonesia merdeka ya. Indonesia merdeka, India merdeka. Sebelumnya orang nggak bicara tentang agama-agama atau pendekatan-pendekatan seperti itu atau dialog. Tidak ada seperti itu ya. Kenapa? Karena waktu itu globalisasinya terlalu kuat. Jadi ada agama, ada universitas Kristiani, ada universitas Islam, ada universitas Hindu, ada universitas Buddha. Oke. Ada orang di sana belajar. Tapi waktu globalisasi terjadi dan transkontinent, interkontinent seperti itu terjadi ya. Dari satu tempat ke tempat yang lain. Waktu itu orang dengan perang dunia 1 dan 2, dan waktu itu orang mulai campur dengan satu sama lain. Jadi kalau ada orang masuk misalnya universitas Muslim yang bukan Muslim atau universitas Katolik, Kristen bukan Kristiani, mau tidak mau mereka seperti yang kita katakan pindah agama atau menjadi agama yang universitas punya gitu ya. Nah, untuk berhenti itu mulai satu pendekatan perbandingan agama. Ya. Dan Wayne juga punya dulu di Usuluddin perbandingan agama. Saya masih ingat 2009 waktu saya datang ke Bandung, Wayne masih bicara tentang perbandingan agama. Sekarang menjadi SAA, studi agama-agama. Betul kan? Dulu itu perbandingan agama. Nah, waktu itu dalam perbandingan agama atau sebelum perbandingan agama, pendekatannya atau tingkah lakunya atau menghadapi satu sama lain mulai dengan eksklusif. Jadi ini menjadi cara untuk menghadap. Oke. So menurut Pak Ahmad ini ekstrim, ini kritiknya. Ada yang lain yang bisa kritik terhadap eksklusivisme? Menurut Anda? Ya, melahirkan radikalisme juga bisa. Kalau yang kritik negatifnya ya, tapi kalau yang positifnya, eksklusivisme bisa membuat penganut keyakinan itu nambah kuat. Dia ke dalam, dia mengkaji untuk dirinya lebih dalam. Kalau positifnya, tapi kalau negatifnya tadi bisa lahir radikalisme terhadap agama ya, terjadi
pertikaian seperti tadi Pak Ahmad Ifai sampaikan jangan pun antar agama gitu. Satu dengan yang seperti umat Kristen juga terjadi, ada Protestan, ada Katolik, ada Ortodoks, dan seperti itu terjadi karena tadi eksklusivismenya terlalu kuat. Itu ya kalau saya. Langsung saya pesta, ya. Oke, jadi Anda katakan bahwa eksklusivisme itu ada positif juga, karena orang akan setidak-tidak akan kenal agama sendiri, betul? Oke, bagus. Ada yang lain? Ada yang lain yang pikir itu? Saya silakan Ibu, silakan. Iya, saya juga sependapat sebenarnya dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Madiha. Oke. Keagamaan seseorang ini tentu saja pertama dia akan lebih lebih mendalami barangkali terkait dengan agamanya itu, sehingga dia akan karena berpikir dengan eksklusif ini bahwa tidak akan tercemari ajarannya itu oleh yang lainnya. Itu positifnya. Tapi di sisi lain juga itu bisa jadi menimbulkan tadi dengan antar bisa jadi dengan masing-masing ada di dalam agama itu dengan kalau di organisasinya berbeda gitu, itu juga bisa menimbulkan, bisa jadi terjadi kesalahpahaman lah, atau misalnya saling bertikai misalnya karena masing-masing mengakui bahwa ini adalah ajaran kami, adalah ajaran yang paling benar gitu. Apalagi dengan agama yang lain gitu, dengan eksklusif ini bahwa seorang itu pasti akan mengakui bahwa kamilah yang paling benar ajaran kami itu. Itu barangkali, Sister. Oke. Terima kasih. Oke, kita akan lihat. Pak Saiful mau tambah? Saya kira kita sudah bahas minggu lalu ketika kita bicara tingkat eksoterisme, masih bicara tingkat syariat, pasti akan cenderung menjadi eksklusif bermunculan, dan ini menjadi berpotensi menjadi konflik kayak gitu. Kata Rola memang ada sisi positifnya yang diambil, tapi potensi untuk konfliknya itu malah tajam lagi, jadi malah menjauhkan kita dari persoalan multikulturalisme. Demikian, Sister. Oke, kita lihat ya. Jadi, terima kasih untuk responnya. Kritik dominan atas eksklusivisme, bahwa eksklusivisme tidak sesuai dengan keinginan Tuhan untuk menyelamatkan semua manusia. Apa yang terjadi pada mereka yang belum mendengar Injil atau memilih untuk menolaknya, ya, atau belum memiliki Al-Quran. Selama berabad-abad di dalam gereja, jawaban standar untuk pertanyaan ini adalah bahwa mereka akan dihukum. Oke. Kaum eksklusif percaya bahwa semua non-Kristen akan dihukum atau semua non-Muslim akan dihukum. Kalau kita lihat khususnya dari pendekatan Calvin, kesimpulannya menurut pendekatan eksklusif, para pengikut agama-agama selain agama Kristen atau Islam tersesat dan perlu diselamatkan. Perlu bagi orang Kristen untuk mengkomunikasikan pesan pemberi hidup dan penyelamat hidup dari Yesus Kristus kepada pengikut agama lain. Demikian juga bagi kaum eksklusivisme Muslim. Hanya agama Islam yang memberi keselamatan, bukan yang lain. Jadi ujung-ujungnya hanya agama saya akan memberi keselamatan. Jadi bagaimana pekerjaan Tuhannya? Ini kan salah Tuhan ya. Iya. Betul. Tuhan kalau satu agama aja dan itu bagaimana di mana pekerjaan Tuhan? Jadi ini akan menjadi satu titik. Oke. Now apa terjadi? Perkembangan bertemu satu sama lain
Dari eksklusif ada pendekatan inklusivisme. Ini disebut model Katolik, dan sebetulnya waktu Chuck masih hidup, dia juga bicara tentang model itu, inklusivisme. Inklusivisme adalah keputusan dari pendekatan eksklusif, keterputusan dari pendekatan eksklusif. Pendekatan ini menyatakan bahwa penyelamatan dan pengungkapkan diri Tuhan Kristiani hadir dan bekerja dan melalui agama-agama dunia. Dengan kata lain, semua agama ingin memasukkan agama-agama lain menjadi bagian dari kebenaran sendiri. Hal ini akan memberikan sebuah substansi kegembiraan nilai dalam sebuah dialog. Saya mau menjelaskan dengan metafor. Kalau kita lihat eksklusivisme, kembali ke eksklusivisme, bayangkan kita semua berdiri di satu bisa katakan kita di satu ruangan, ya. Panggung, ya. Eksklusivisme katakan bahwa tidak hanya saya di panggung ini, hanya saya yang berdiri di panggung ini paling benar, paling baik. Ini eksklusivisme. Nah, yang lain tak boleh masuk, tak boleh naik panggung ini. Inklusivisme katakan boleh naik di panggung ini, tapi berdasarkan apa yang saya katakan. Sudah mengerti ini, sangat sederhana, tapi sangat dalam dan sangat ada implikasinya. Jadi, Anda akan, kalau saya Muslim, Anda akan diselamatkan, Anda akan mengerti, kalau kamu mengerti dari sudut pandang Muslim. Jadi bukan eksklusif, boleh masuk di panggung. Eksklusif bilang jangan masuk di panggung. Inklusif katakan masuk di panggung, tapi dari sudut pandang saya. Oke, ini secara sangat sederhana ya untuk mengerti. Jika hal ini terjadi, maka pertanyaannya ada dalam hal apa seorang inklusif berbeda dari seorang universal atau pluralis? Jawabannya kekuatan Allah untuk menyelamatkan dan memberi karunia juga berlaku pada agama-agama lain. Kebenaran, daya untuk menyelamatkan dapat ditemukan dalam agama-agama lain, termasuk pula dalam agama Kristen secara lebih lengkap dan lebih pasti. Pendekatan ini ditandai sebagai pendekatan yang menegaskan kehadiran keselamatan dari Tuhan dalam agama-agama non-Kristen sambil tetap mempertahankan bahwa Kristus adalah wahyu yang definitif dan berwibawa, atau Kristus Islam adalah wahyu yang definitif dan berwibawa. Pendekatan menempatkan posisi superior dalam hubungan dialog antar agama. Jadi, dan saya pernah katakan, orang bilang, orang itu baik, tapi dia Muslim. Orang itu baik, tapi dia orang Katolik. Jadi ada tapinya berdiri ya di sana, bahwa tapinya tergantung siapa saya. Kan saya orang Muslim, orang itu baik, tapi dia Katolik. Karena apa? Karena kasihannya, sayang dia bukan Muslim, sayang dia bukan Katolik. Jadi ada satu istilah yang mereka pakai, sebetulnya dipakai oleh Karl Rahner untuk Katolik, dilanjut dipakai oleh Chuck Noll. Ini disebut Christian Anonym atau Muslim Anonym. Artinya apa? Misalnya saya seorang Muslim, tapi memang yang Anda katakan tadi, semua agama berbicara tentang nilai-nilai yang sama ya. Nah, saya kerja untuk misalnya kasih atau damai atau apa, dia seperti orang Kristen loh, tapi sebetulnya dia Muslim. Nah, dia Kristen Anonym. Atau
saya seorang Katolik, tapi saya menghargai puasa, atau saya menghargai orang Muslim, atau saya mau belajar Al-Quran, atau saya beri zakat dan seterusnya, saya menjadi Islam anonim, Muslim anonim, dengan M kecil, dengan C kecil, kan seperti itu. Ini inklusif. Oke, jadi kalau kita lihat keselamatan adalah utama Tuhan. Oke. Nah, kalau kita lihat ini sebagai inklusivisme, ya anonymous Kristen, ya anonim, Kristen anonim atau Muslim anonim. Sedangkan inklusif bagi umat Islam adalah kelompok kaum Muslim yang memiliki kesamaan berikut. Jadi sama. Saya pakai bukan hanya Kristen, tapi saya lihat dari sudut pandang Islam yang lain juga. Mereka menganggap Islam sebagai sebuah agama yang berkembang dan menerapkan pembacaan kontekstual atas Al-Quran dan hadis. Dalam hal ini mereka terbuka dan menafsirkan dasar teks-teks tersebut dalam Islam. Peran ijtihad adalah penting bagi cara berpikir mereka. Mereka percaya bahwa Islam adalah yang terbaik dan tidak seperti kaum pluralis yang memiliki kecenderungan untuk mengklaim bahwa semua agama sama. Oke, kalau kita lihat ini, now kalau saya tanya sama Anda, apa sih menurut Anda kritik terhadap inklusivisme? Anda akan jawab apa? Menurut Anda, inklusivisme itu bagaimana? Lagi deh. Apa ya kritiknya? Walaupun tidak seutuhnya atau sesempurna agama yang dianutnya. Masih ada keraguan terhadap agama lain. Kritiknya, kalau saya memahami bahwa inklusivisme ini dia mengakui agama di luar agamanya, bahwa agama di luar agamanya itu memiliki kebenaran juga, walaupun tidak seutuh kebenaran yang ia anut gitu. Kalau tadi contoh suster bilang, kalau eksklusif itu dia yang di panggung gitu. Tapi kalau inklusif mempersilahkan orang lain naik panggung, tetapi dengan tata tertib dan aturan yang berlaku bagi yang utama gitu ya. Terus kalau kritiknya di sini jadi toleransi terhadap teologi dan iman yang terjadi akan meragukan bagi pemeluk keyakinan tersebut, kalau menurut saya ya, karena dia itu benar, jadi dia bisa jadi ragu terhadap keyakinannya sendiri. Itu aja mungkin yang saya bisa tangkap. Terima kasih. Terima kasih banyak. Ada yang lain? Iya, misal pagi tutup terus. Pak, unmute Pak Saiful, unmute. Saya pun unmute. Saya kira sama juga sih ya. Yang terpenting itu kalau menurut saya, ketika kita bersiap-siap untuk memasuki wilayah inklusivisme itu adalah dibutuhkan kemampuan atau daya tahan yang lebih bagus pada pemeluk agamanya yang dianutnya. Jadi fondasi agamanya lebih kuat. Kalau kita masih di tingkat ekstorisme itu masih, katakanlah masih tanggung gitu kan ya, maka ketika dia melangkah ke dalam, coba lebih dalam, itu dikhawatirkan malah bukan menjadi lebih kuat agama yang dianutnya, tapi malah menjadi sekular kayak gitu. Dan ini yang terjadi, fenomena ini yang jadi zaman sekarang gitu. Ketika di era setelah pilkada di DKI tahun 2012 sampai sekarang, kita disibukkan oleh isu-isu soal radikalisme, anti toleransi, dan pada akhirnya politik identitas. Walaupun semua artinya itu sudah bias, dan itu dihembuskan oleh orang katakanlah dari agama yang sama sesungguhnya. Jadi politik identitas sebenarnya artinya adalah politisasi politik identitas. Politik identitas
sama artinya dengan politisasi identitas agama Islam seperti itu. Jadi sekali lagi ketika kita wilayah ini harus kita masuki, maka fondasi agama dari masing-masing pemeluk agama itu memang harus lebih kuat. Gitu kira-kira. Oke. Ada yang lain yang mau tambah sebelum kita lihat lagi? Ibu Yuliani, Ateng. Sedikit, Suster. Banyak juga. Kedengaran nggak ya? Dengan baik. Oke. Jadi ada sesuatu redaksi yang menarik tadi apa yang disampaikan sama Suster itu terkait dengan sinonim dalam inklusif ini. Jadi saya teringat dengan pemikiran Gus Dur yang dengan istilah Islam kosmopolitan itu bahwasanya di situ kalau nggak salah pemikirannya bahwasanya nilai-nilai baik itu agama Islam ataupun agama yang lainnya itu tidak bisa hanya terjebak dalam bingkai yang senantiasa kita perdebatkan. Jadi ini juga ada sesuatu yang menarik ketika analogikan, misalnya ketika inklusif dan sinonim yang tadi disampaikan itu ketika dianalogikan kepada kayak agama Sunda Wiwitan. Kemarin beberapa bulan yang lalu saya melakukan survei ke Baduy itu secara nilai juga mereka menyampaikan ini loh yang paling Islami gitu. Kita juga menjalankan syariat-syariat yang emang secara substansi itu sangat Islami. Cuman dalam praktek-prakteknya itu yang kita anggap sebagai Sunda Wiwitan dan berbeda dari kita. Mungkin itu saja, Prof, yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, ya, terima kasih. Oke, kita ada yang lain? Oke, kita lihat. Istilah orang Kristen anonim atau Muslim anonim telah banyak dikritik. Sebagaimana ditunjukkan John Hick. Bahwa istilah itu paternalistik dan status kehormatan diberikan secara sepihak kepada orang-orang yang sama sekali tidak meminta akan hal itu. Bagi Kung, ini Hans Kung itu seorang filosof, seorang teolog Katolik, sekarang dia sudah meninggal dunia, dan Hans Kung itu dia bicara cukup banyak tentang pendekatan-pendekatan ini. Bagi Hans Kung, ia berpikir bahwa akan sulit, bahkan tidak mungkin untuk menemukan di mana saja seseorang yang adalah seorang Yahudi, Muslim, atau bahkan seorang ateis yang tulus, yang tidak akan menanggap penegasan bahwa ia adalah seorang Kristen anonim. Betul kan? Siapa mau Kristen anonim? Siapa mau Muslim anonim? Apaan gitu? Seperti apa? Kasihannya, unsur kasihan gitu ya. Nah, boleh deh, tetapi karena kamu tidak dibaptis atau kamu tidak dengar syahadatnya, kamu anonim gitu. Tapi boleh gitu kan, kasihan gitu ya. Sebagai satu kesombongan sebetulnya. Oke. Dalam pembelaan Runner, istilah Kristen anonim itu mungkin dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa orang-orang Kristen harus memberi para penganut setiap agama non-Kristen status. Nah, jadi beri kepada satu sama lain status. Oke, nggak apa-apa sih, bagus juga karena melampaui eksklusivisme kan. Jadi ada sedikit yang cahayanya ada gitu ya. Yang sama dengan perenungan mereka tentang umat Allah sebagaimana yang mereka berikan kepada rekan-rekan Kristen mereka dan seterusnya. Now, jadi tolong lihat dalam pendekatan evolusi pendekatan, saya suka panggil ini evolusi pendekatan. Eksklusivisme, oke, dari panggung hanya untuk saya. Inklusivisme boleh masuk, yang Ibu Madiha mengerti dengan baik, boleh masuk, tapi yang penting itu orang yang utamanya. Nah, kita akan lihat pendekatan, dan ini kait dengan kuliah kalian, pluralisme. Nah, menurut Anda, sebelum kita lihat tulisan ini, bagaimana Anda mengerti pluralisme? Ya, baik, Sus. Oh, silahkan, saya dulu. Ya. Kalau pemahaman saya, Suster, terkait dengan pluralisme ini adalah suatu, kalau lingkungan gitu ya, yang menerima beberapa perbedaan
ada di dalamnya. Misalnya tadi dicontohkan seperti dalam inklusif pendekatan inklusif itu, bahwa seorang bisa masuk misalnya ke dunia yang sebenarnya bukan dunianya gitu ya. Misalnya mereka bisa bergaul, bisa berkomunikasi, berhubungan dengan orang yang memang memiliki latar belakang yang berbeda, apakah dari segi agama ataupun budayanya. Itu barangkali sementara. Terima kasih, Bu. Silakan Pak Ahmad. Ya, kalau begini Sus, kalau pendapat saya, justru pendekatan pluralisme ini pendekatan yang paling ideal dalam memahami fenomena keberagamaan sekarang. Karena bagaimanapun kan agama itu sekarang sekat batasnya itu jadi sangat dekat. Artinya gini, pemuka agama itu kan hadir di dunia digital. Jadi kita mau mendengarkan ceramah siapapun, dari pastor, dari Hindu, dari Buddha, Islam, kan bisa kita lihat langsung di channel-channel YouTube yang berbeda. Jadi memang kalau berbicara konteks keindonesiaan yang di situ bermoto Bhinneka Tunggal Ika, memang seharusnya pendekatan binekanya itu adalah pendekatan pluralisme, yang mana kalau ini bisa dikembangkan, maka komoditi agama itu bukan hanya sebatas bahan-bahan untuk dijadikan alat legitimasi politik, tapi komoditi agama itu bisa menjadi bahan untuk kemajemukan yang berujung pada peningkatan mutu kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Ini saya, Sus. Oke. Ada lagi? Pura-pura yang mengulang semuanya, aku ya. Saya. Silakan. Kalau saya melihat yang namanya pluralisme adalah sebuah sebuah cara gitu atau sudut pandang yang menyatakan bahwa agama-agama lain jalan yang sama sah untuk mencapai kebenaran yang sama. Jadi agama-agama lain berbicara secara berbeda, tetapi merupakan kebenaran-kebenaran yang sama sah. Atau setiap agama mengekspresikan bagian penting sebuah kebenaran. Kalau menurut saya, jadi dalam paradigma itu bahwa setiap agama mempunyai jalan keselamatan sendiri. Jadi ada satu-satu mereka memiliki jalan walaupun berbeda, tapi tujuannya sama. Itu yang disebut, yang saya pahami tentang apa yang disebut dengan pluralisme, atau istilah lainnya paralelisme ya. Itu saja mungkin Sus yang saya bisa tangkap, paralelisme. Oke, ada yang lain? Terima kasih, Bu. Bateng, Saiful, Pak Saiful. Sedikit Sus. Boleh. Oke, jadi sepintas yang saya pahami tentang pluralisme ini, bahwasanya pluralisme dari maknanya saja itu berbeda-beda, dan isme ini kan masuk isme jadi sebuah kayak ideologi gitu. Jadi ini pemahaman tentang perbedaan dalam kehidupan bermasyarakat seperti itu. Itu saja. Oke. Pak Saiful? Ini salah satu karakter dari multikulturalisme. Jadi kalau di dalam definisinya, bahwa yang dimaksud dengan pluralisme adalah suatu keadaan di mana terjadi penerimaan atas keberadaan etnis, ras, agama, untuk dan keadaan sosial yang lain, untuk mengembangkan tradisi budaya mereka dan mempertahankan budaya mereka secara inklusif, seperti itu pada akhirnya. Terima kasih. Bingung kemana tuh, udah gapai saja lah. Pluralisme berarti bahwa agama-agama yang berbeda sama-sama merupakan jalan keselamatan yang Ibu Madinah katakan, yang sah menuju tujuan yang sama. Agama-agama membawa para pengikutnya ke realitas tertinggi dan ditegaskan sebagai sesuatu yang sama dengan yang lain dan dianggap secara resmi benar dan setara. Betul kan? Dengan kata lain, semua agama besar adalah sama. Betul?
Betul, betul. Posisi tersebut, jadi gini, kalau tadi eksklusivisme katakan pangkuannya hanya untuk kami, inklusivisme katakan silakan. Nah, pangkuan terbuka. Silakan, ayo masuk ya. Platformnya bersama gitu ya, ramai pasti. Posisi tersebut dalam kasus ini tidak seperti posisi terpisah dan unggul sebagaimana dalam eksklusivisme dan inklusivisme, namun menawarkan satu platform bersama di mana semua agama besar adalah sama dan semua sesuai dengan ciri dan dengan cita rasa kesetaraan. Meskipun ada berbagai pandang tentang pluralisme, diskusi tersebut akan terbatas pada John Hick yang dianggap sebagai salah satu eksponen utamanya. Jadi Bapak dan Ibu sadar bahwa saya pakai pikiran John Hick, ya, banyak-banyak pikiran tentang pluralisme yang mereka bicara, dan saya tidak pakai semuanya, saya hanya bicara tentang John Hick. Nah, Hick jelas bereaksi terhadap pendekatan-pendekatan eksklusif dan inklusif dalam konteks keragaman agama. Ada perjuangan yang tulus dengan extra ecclesiam salus. Ia yakin bahwa jika ini diterima, kita akan menyangkal keselamatan dan kehidupan kekal dalam Tuhan bagi mereka yang tetap di luar agama Kristen. Hal ini membawa Hick lebih jauh dengan mempertanyakan keyakinan Kristen bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi, Hick itu dalam eksponen pluralisme, dia mulai mempertanyakan keyakinan ini. Alasannya, jika Yesus adalah Tuhan, maka itu berarti Tuhan hanya membangun kekristenan. Betul kan? Dan jika memang demikian halnya, maka keselamatan dimungkinkan hanya dalam agama Kristen dan tidak mungkin bisa di luar itu. Mengerti nggak? Argumentasi Hick itu. Hick tidak dapat menerima hal ini dan mengasumsikan bahwa mayoritas umat manusia sepanjang sejarah belum diselamatkan. Baik, lanjut. Agama-agama besar dunia adalah jalan-jalan keselamatan. Hick berpendapat tradisi keagamaan besar dunia mengubah para pengikut mereka dari pemusatan pada diri ke pemusatan pada realitas. Jadi dia katakan, para penganut setiap agama besar membuka pikiran dan hati mereka pada realitas yang lebih tinggi. Karena itu dia bicara tentang ineffable, realitas yang tertinggi. Kan? Hick tidak bicara tentang Tuhan atau apa. Dia katakan yang nyata. Pluralisme semua di jalan untuk bertemu yang nyata. Dia tak katakan bertemu Tuhan. Kalian mengerti nggak? Ini harus mengerti ini kalau mau mengerti pluralisme ya. Bertemu bukan yang Tuhan, tetapi bertemu yang realitas yang lebih tinggi. Baik dengan datang ke rumah-rumah ibadah mereka atau kedalaman hati mereka sendiri. Dalam kehidupan pribadi mereka, ini adalah titik penting dalam argumen Hick. Jadi, argumen Hick adalah kita akan bertemu bukan Tuhan, tapi realitasnya yang tertinggi. Kenapa? Karena kalau Islam katakan bahwa keselamatannya akan lewat Islam dan yang bukan Islam tidak akan diselamatkan. Kalau kita mendefinisikan Tuhan hanya dalam Islam seperti yang kita definisikan, atau kita katakan Yesus itu Tuhan, jadi orang yang tidak percaya pada Yesus tidak akan dapat keselamatan. Sangat sempit. Kata dia, jangan pakai Tuhan, jangan pakai Tuhan, pakai realitas yang tertinggi. Jika hal sama terjadi pada pengikut semua agama besar dunia,
Dan jika berbagai agama dalam persekutuan dengan realitas ilahiyah yang sama, lalu mengapa tidak ada keseragaman yang lebih besar di antara banyak agama itu? Lalu bagaimana keberadaan lebih dari satu agama dijelaskan? Manusia menanggapi realitas yang sama, sebagaimana dikatakan Hik. Jadi, kata Hik, kalau semua manusia melihat realitas yang sama, ini akan menjadi kemungkinan kita akan dialog atau kita akan bertemu satu sama lain. Kita selalu melihat yang transenden melalui lensa suatu budaya, keagamaan tertentu dengan serangkaian konsep, mitos, contoh sejarah, teknik kebaktian, dan seterusnya. Atau meditasinya yang khas, kontribusi manusia pada kesadaran yang tidak dapat diabaikan variasi menarik dari pemikiran agama-agama. Aduh. Aduh. Ya, kalau saya sih sepakat, terus jadi nggak ada komentar. Memang ya untuk hari ini ya pluralisme salah satu media untuk perdamaian dunia itu, nggak ada cara lain, sus. Ya ini Prof, nggak tahu nih laptop saya kenapa jadi begini nih. Saya off aja videonya ya.
kayak tabir. Ini samanya Sarwa Tegul. Eta mah bola panik namanya. Eh, ayo tuh.
Aduh. Tarik teuing euy, Pak Kades. Naon? Ih. Kalau bicara tentang diskurs saya dapat banyak dari karena saya kritik pluralisme. Ada dua pikiran orang yang saya pakai untuk menguatkan argumentasi. Ini nama saya dengan bagi masa tertentu dalam sebuah dunia dengan beragam agama, orang harus siap Titik terakhir ya. Sebagaimana Nasar dengan tepat berbagi dengan kita bahwa ia percaya bahwa hanya ada satu pengalaman baru Doi atuh balik mual. Jam 5. dalam perjalanan melintasi batas
bagaimana seseorang yang menyukai alam semesta baik tanpa kehilangan apakah ada satu dalam dengan yang memungkinkan orang-orang miskin untuk menerima kebenaran agama-agama lain tanpa menyalahkan kebenaran agama mereka sendiri dengan identitas mereka sendiri. Kedua, jadi pertama itu logisnya cacat ya. Kedua, masalah ini mempertanyakan otentisitas agama kita karena dua alasan. Pertama, hanya karena kita bertemu dengan manusia lain dari tradisi iman selain tradisi kita sendiri. Kedua, karena perilaku etis dan disiplin diri yang diambil dari sumber-sumber batini yang tidak dapat disangkal seseorang tanpa menyangkal reaksi agama sendiri. Dalam sebuah pertemuan seperti ini, orang harus bersikap jujur pada agama. Betul tidak? Betul tidak? Ya, betul, Sus. Bukan nasar bangga menjadi pengikut agama mereka sendiri. Pengetahuan mereka tentang agama mereka sendiri dan sikap jujur kepada identitas mereka sendiri memberi mereka otoritas untuk menentukan kepada kita bagaimana Islam dan Muslim dapat berjalan. Pluralisme secara moral menghadapi masalah. Jika yang nyata tidak mengungkapkan dirinya bagi orang-orang dalam sejarah, maka praktik-praktik dalam yang karena yang nyata, yang dia kata pluralisme, kita menuju yang biasa yang tak sesungguhnya. Bertemu nyata yang tak sesungguhnya. Menyembunyikan dirinya dan pada dasarnya tetap misterius bagi kita. Jika secara moral berada dalam kegelapan dan dapat hidup dengan cara yang menyenangkan yang nyata. Kegelapan siapa? Pluralisme katakan pekerjaan berarti saya begitu itu. Kenapa kita bicara tentang Tuhan kalau kita dengan orang lain? Kita ini agama. Agnostisisme menjalani pluralisme agama menjadi tersulit untuk kesenjangan bersama. Dengan demikian seorang tak mudah untuk menutup pluralisme dan memposisikan relativisme pada bagaimana Tuhan tak nyata yang tak terlukiskan. Jika demikian, hanya apakah ada satu kriteria yang dengannya apapun yang dapat dinilai? Apakah kita akan menilai sendiri atau satu sama lain dengan yang nyata yang tak terlukiskan? Baik. Kontribusi pluralisme bahwa agama-agama besar dunia adalah sama dapat membawa membentukkan relativisme dan untuk dapat mengerti yang lain. Orang dapat dengan mudah menyangkal kebenaran. Relativisme keagamaan secara intelektual tidak bisa dipertahankan karena ia melanggar hukum non-kontradiksi. Ia tidak konsisten dengan bagaimana kita membentuk kesimpulan-kesimpulan dan isu-isu kebenaran yang penting lain. Ketiga, pluralisme secara logis mustahil. Seperti yang ditunjukkan banyak sarjana gagasan bahwa semua agama adalah benar dengan cara mereka yang Pak Bumadi katakan semuanya sah sendiri tidak dapat diterima. Akal sehat, semua agama membuat klaim kebenaran eksklusif dan memprioritaskan pemahaman mereka atas realitas dibanding yang lain. Pluralisme keagamaan dengan pemahamannya yang bernuansa canggih bagian nyata tidak berbeda. Ironisnya, keinginan untuk menciptakan sebuah agama universal untuk semua orang hanya mengarah pada penolakan atas semua bagaimana Hinduisme dengan klaim atas 330 juta dewa
Dapat sama benarnya sebagai terawat. Kita menyebut dewa-dewa ada yang ada memiliki satu Tuhan yang gagasan bahwa para tidak dapat tidak benar karena kita semua berbanyak perjalanan semua pendidikan. Jadi okay. So, setelah kita lihat ini yang saya katakan kritik beberapa kritik terhadap naturalisme, intelektual yang saya katakan tadi. Pertama metodologis cacat, yang kedua masalahnya yang mempertanyakan otentisitas, ketiga moral menghadapi masalah, keempat pluralisme secara logis mustahil, jadi empat penafsiran, ketiga pendekatan terhadap dialog yang telah dibahas di atas merupakan respon dan pertanyaan. Dalam sebuah dunia yang beragam keagamaan, apa posisi kita secara fisik, intelektual, psikologis, filosofis, sosiologis ketika kita masuk dalam dialog dengan mereka yang sama-sama memiliki agama atau budaya yang sama sebagaimana budaya kita sendiri. Setiap pendekatan yang berpendapat dari dalam satu pandangan dunia terbatas pada posisi. Sudah ada terbatasan kegiatan. Seperti yang terlihat sebelumnya, diskusi terpisah. Inklusif, posisi terpisah. Dan untuk benar-benar menemukan yang baik dalam semua perbedaan berarti menghadapi satu misteri yang menarik. Jika agama tersebut dan inklusivisme di sisi lain merupakan suatu upaya untuk bergerak pada kualitas agama Indonesia. Kaum inklusif, misalnya tadi, para sarjana tidak memakai kaum pluralis seperti ini bisa mungkin dan lain-lain mencoba untuk menghindari kritik dengan mempelajari berbagai agama besar dunia. Pendekatan menegaskan bahwa agama-agama besar dunia adalah sama dan memiliki jalan keselamatan yang sah menuju tujuan yang sama. Baik. Jadi untuk kaum pluralisme perbedaan tidak sama penting. Karena kita semua sama kan? Kalau kita semua sama, kenapa kita mau dialog? Pendekatan ini meskipun satu langkah maju dari dua pendekatan sebelumnya, namun tidak memberikan posisi jelas dalam dialog dan akan memungkinkan pemahaman yang real atas yang lain. Ketidaksadaran akan keanekaragaman asli yang terletak di berbagai agama mungkin memiliki proses dialog yang berakhir dengan memaksakan aturan-aturan dan definisi mereka sendiri. Okay. Nah, sebelum kita setelah ketika seorang pluralis berpendapat bahwa para pengikut setiap agama besar dunia mengalami yang nyata yang sama, baik kultural dan kultural, dia membuat meme universal dan mengatakan kepada orang lain apa yang sebenarnya mereka alami. Menurutku, yang kita lihat di dalam dialami di dalam keterbatasan atau kondisi manusia yang terdiri atas cara-cara yang mirip dengan cara yang menurutnya kita alami dalam lingkungan fisik kita. Kita telah melihat bahwa tidak satu pun dari pendekatan di atas
kualitas di atas dengan sikap dan posisi mereka memadai untuk memahami keragaman agama dan mendorong keterlibatan dalam proses itu. Untuk bergerak lebih lanjut ke dalam topik itu judulnya yang multi agama. Oke, selanjutnya pertemuan kita selanjutnya akan beri kepada Anda sebuah dunia multi agama disertai jawab teologis dan filosofis. Ya. Jadi hari ini kita lihat bersama-sama 3 pendekatan dengan ketika. Okay. Dan menurut apa yang kita lihat, tiga-tiganya tidak cukup. Tapi itu saya tanya, 3 pendekatan apakah cukup? Tidak cukup. Ini maksud saya, mungkin Anda akan katakan cukup. Jauh lebih cukup untuk menghadapi satu. Sekarang silakan kita akan unmute dan pertama, saya mau tanya ada yang kritis terhadap pluralisme, ada paham? Paham sus, di situ. Ya, jadi ada batasan-batasan tertentu yang memang pada pluralisme itu tidak bisa disekat. Tapi mungkin dalam aspek bersosial atau beragama dalam ranah praktis mungkin pluralisme masih bisa dijalankan, kecuali kalau masa ke ranah yang tadi ke yang inti. Itu baru kritik itu saya sepakat sus, itu sih. Saya memang setelah inklusivisme dan eksklusivisme dan inklusivisme memang terobosan dan butuh bagaimana